Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hovifah Tri Agustin, NIM 51 kelas 7 BPIPS UIN Jakarta. Maksud dan tujuan saya mengunggah video ini yaitu sebagai tugas di mata kuliah micro teaching. Yang terhormat Bapak Adi selaku dosen pengampu mata kuliah micro teaching. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian dari permasalahan sosial. Yang kedua jenis-jenis permasalahan sosial. Dan yang ketiga ada dampak permasalahan sosial. Langsung saja ke pembahasan pertama yaitu pengertian dari permasalahan sosial. Jadi ibu mengambil pengertian permasalahan sosial ini dari beberapa tokoh. Yang pertama ada Surjono Sukanto. Dia mengatakan bahwa permasalahan sosial itu sebagai ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan yang dapat membahayakan kehidupan dari suatu kelompok sosial. Lalu yang kedua menurut Sutomo, Bapak Sutomo mencetuskan bahwa pengertian dari permasalahan sosial itu sebuah kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakatnya. Atau kita dapat mengambil kesimpulan bahwa permasalahan sosial adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Kita ambil contoh, sebenarnya apa sih tujuan kalian belajar? Pasti tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk mendapatkan pekerjaan di kemudian hari. Tetapi pada kenyataannya masih banyak di luar sana orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan atau kita sebut dengan sebutan pengangguran. Nah, pengangguran ini akan menjadi suatu permasalahan sosial di masyarakat. Jadi, fenomena-fenomena yang ada di masyarakat akan dikatakan sebagai masalah sosial apabila fenomena tersebut merugikan kehidupan masyarakat itu sendiri. Yang berikutnya ada jenis-jenis permasalahan sosial. Yang pertama ada kemiskinan. Suatu keluarga dikatakan miskin apabila sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam batas minimal. Jenis permasalahan sosial yang berikutnya itu ada kriminalitas. Kriminalitas merupakan perilaku menyimpang yang melanggar hukum. Biasanya pelaku kriminalitas ini akan diberikan sanksi seperti denda, penjara, atau bahkan hukuman mati. Contoh dari kriminalitas itu ada pencurian, penjamretan, pembegalan, dan lain-lain. Jenis yang berikutnya ada kesenjangan sosial ekonomi. Biasanya pada kesenjangan ini akan memunculkan suatu konflik, di mana kesenjangan itu merupakan ketimpangan atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia, entah kebutuhan primer maupun sekunder. Kebutuhan primer itu contohnya ada di bidang pendidikan, kesehatan, ataupun untuk mendapatkan peluang kerja. Kebutuhan sekunder itu seperti sarana pengembangan usaha, perjuangan hak, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu dampak permasalahan sosial di masyarakat. Dampak yang pertama itu ada nilai sosial di masyarakat menurun. Jadi, jika dalam suatu ruang lingkup masyarakat ini memiliki masalah sosial, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya nilai yang sudah diyakini atau dipercayai masyarakat itu sudah tidak dipatuhi lagi dan mungkin mengakibatkan munculnya penyimpangan sosial. Dampak yang kedua itu ada demonstrasi. Biasanya demonstrasi ini aksi penolakan terhadap sesuatu atau kebijakan yang tidak sesuai dengan gagasan bersama atau bisa dikatakan hanya menguntungkan pihak tertentu dan akan mengakibatkan pihak lainnya merasa dirugikan, sehingga terjadilah suatu aksi demonstrasi.
Yang berikutnya ada bencana sosial. Bencana sosial ini biasanya diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh ulah manusia. Contohnya, konflik antar kelompok, lalu pengeboman, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Bye.